Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kalian yang sudah hadir dalam Google Meet kali ini. Bapak sangat berharap kepada kalian bisa tertib dalam pelaksanaan sholat duha virtual ini. Sholat duha virtual ini dipimpin oleh teman kita Kuku. Mohon untuk yang lain di unmute ya. Silakan Kuku dipimpin teman-temannya. Jika yang sudah selesai gimana? Kalau udah siap kasih tahu ya. Ya. Pak Tito, bagi yang sudah selesai sholat duluan gimana? Ya, tunggu. Oke. Tunggu dulu ya. Andre. Saya sudah tadi. Oke ya. Sudah siap semuanya? Laptop Bapak agak lemot ini. Oke. Kalau sudah, silakan dipimpin Kuku. Baik, Pak. Ya. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khotoya bima'in wassalji wal barad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allah. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Rabbi ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah, Pak. Ya, terima kasih Kuku sudah memimpin teman-temannya untuk sholat duha bersama-sama. Bapak harap kalau ya memang tadi agak telat ya Bapak ya datangnya. Bapak mohon kepada kalian untuk merapikan dulu setelah sholat ya. Sholat. Nah, kemudian Bapak minta untuk kalian bersama-sama membaca surat pendek ya. Kemarin sampai ayat apa ya? At-Thariq ya? Al-Lahab. Ya. Dimulai dengan surat Al-Fatihah, kemudian Al-Lahab, 4 surat dari surat Al-Lahab ya. Oke, silakan. Ya, Kuku bisa dipimpin Dari teman-temannya. surat Al-Fatihah sampai Al-Lahab ya? Dari Al-Lahab, mulai dari Al-Lahab ya? Sampai Al-Kautsar ya, Pak? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin arrahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Tabat yada Ya. Sedang Astagfirullahaladzim. Nadine yuk. Amin ya rabbal alamin.
Betah. Ya, sadaqallahul azim. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir di sini, kemudian melaksanakan pembiasaan. Walaupun tidak semua siswa di sini ya, ada 22 tadi. Ya. Jadi Bapak harap tetap terus semangat, jaga kesehatan, karena kesehatan itu penting buat kita, di mana pada masa ini masa pandemi ini kita diharuskan untuk tetap terus menjaga kebersihan. Baik untuk memulai pembelajaran ya pada hari ini, materinya bisa kalian siapkan di buku cetaknya halaman 35, buku tematik ya. Biru Halaman atau yang 35-nya hijau atau yang biru, hijau Pak? ya. Yang hijau. Buku yang hijau ya. Oke, di sini agak koneksinya agak kurang bagus. Bapak di kelas ya. Iya. Halaman Bapak apa tadi? Halaman 35. Ya, sebelum memulainya Bapak meminta untuk buku ya. Yang Baca surat suku bayi ya, Pak? Iya. Oke ya. Silakan buku. Kenapa, Pak? Baca surat Al-Fatihah dan doa mulai belajarnya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Ya, amin amin ya robbal alamin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan. Teman atau saudara kita yang sedang mengalami musibah sakit, mohon penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan. Baik, untuk memulai pembelajaran ini, Bapak minta tolong untuk siapa nih? Bapak minta tolong Akila, bisa? Akila mana? Atira aja ya. Bapak minta tolong Atira. Atira. Ya, Pak. Ya, Pak. Tolong Bapak. Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa. Banyak suku bangsa membuat negara kita sangat kaya dan Halaman berapa, Pak? Tadi saya lagi ambil buku. halaman 35. Apakah suku bangsamu
Apakah kamu mengenal suku bangsa lainnya? Halaman Juga 35 yang biru atau yang mana, Pak? kita harus mengetahui dan mengenal suku-suku bangsa di Indonesia. Jika kita sudah mengenal, maka akan lebih mudah untuk memahami dan menghargai keberagaman di antara suku bangsa. Suku Bali mendiami Pulau Bali. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Bali merupakan tujuan utama wisatawan mancanegara. Bali terkenal dengan keunikan berbagai hasil seni dan budaya. Bali dijuluki sebagai Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Bali hidup dari sektor pariwisata, sebagian lainnya hidup dari pertanian dan perikanan. Bahasa yang digunakan di Bali adalah bahasa Bali. Di Bali sendiri, bahasa Bali memiliki tingkatan penggunaannya. Tingkat bahasa Bali yaitu bahasa Bali halus, yaitu Bali halus, Bali Madya, dan Bali kasar. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga digunakan di Bali, khususnya bagi yang kerja di sektor pariwisata. Bali memiliki berbagai kebudayaan. Ada alat musik tradisional Bali seperti cengceng, genggong, dan gong. Tari tradisional Bali misalnya tari kecak, tari pendet, dan tari barong. Bali memiliki pakaian tradisional dengan ciri khas simbolik dan ornamen. Pakaian tersebut didasarkan pada upacara adat, jenis kelamin, dan umur penggunaannya. Senjata tradisional Bali berupa keris. Bali terkenal dengan upacara adatnya yaitu ngaben, yang merupakan upacara pembakaran mayat. Selain itu, Bali juga memiliki ciri khas yang lain. Misalnya, masakan buah atau sistem pengairannya. Masakan khas Bali adalah lembut putu dan sate lilit. Buah yang merupakan ciri khas Bali adalah jeruk Bali dan salak Bali. Sistem pengairan yang terkenal dari pertanian di Bali ialah sistem subak. Udah, Pak. Ya, terima kasih Atira yang sudah membacakan apa yang Bapak minta. Semoga kalian bisa menyimaknya karena sempat terputus koneksi Bapak ya, karena memang koneksinya kurang baik di sini. Iya, tadi teman kita sudah membacakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Nah, Bapak coba share dulu ya, share screen. Oke.
Ya, kita masuk ke pelajaran ilmu pengetahuan sosial, tema 1, subtema 2. Di mana kita ketahui Indonesia adalah negara kepulauan, ya. Banyaknya pulau di Indonesia itu lebih dari 13.000 pulau, ya. Ada yang didiami, ada yang tidak di tempat tinggali atau tidak didiami. Nah, pulau-pulau ini banyak tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada beberapa pulau yang besar, ya. Ada Kalimantan, Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan Pulau Bali. Ya, ada 5 pulau, ya. Ada Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Nah, Papua ini berbatasan dengan negara Papua Nugini, sedangkan di Kalimantan, ya, sebelah utaranya adalah kita berbatasan dengan negara Malaysia. Oke, itu sebagai ini aja, ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, tadi teman kita Atira sudah membacakan tentang Pulau Bali. Nah, dari sini bisa kita lihat salah satu pulau yang ada di Indonesia, yaitu Pulau Bali. Nah, di pulau ini memiliki ciri khas, ya. Kenapa ciri khas? Ya, di sini dikenal adanya beberapa budaya, ya. Kalau di Bali itu ada upacara pembakaran mayat, ya, namanya upacara ngaben. Halaman berapa Pak? Halaman 35. Ya. Nah, karena di Bali, ya, sebagian besar masyarakatnya adalah orang-orang beragama Hindu dan Buddha. Buku yang hijau Pak. Iya. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, orang-orang di sana di Bali bisa hidup dengan dengan hidup tenang dan damai, ya, walaupun ya, Muslim di sana sangat sedikit, sangat toleransi dalam bermasyarakat, ya. Tapi memang karena orang beragama Hindu dan Buddha di sana itu lebih banyak, maka budaya dan keseniannya dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Buddha. Di sana ada makanan yang khas, ya, makanan ayam betutu atau sate lilit, ya. Itu makanan khas dari Bali. Dan setiap daerah memiliki masing-masing kekhasannya, ya. Di Jakarta ada yang namanya kerak telur, ya. Banyak lagi, ya. Ada makanan kembang goyang, kemudian ada putri malu dan lain-lain, ya. Banyak, ya. Oke, Bapak minta untuk membuka bukunya halaman 60.
Halaman berapa, Pak? 60 ku. Sudah dibuka. Halaman 60. 65 ya. Sudah Pak. Sebentar. Ini pekerjaan rumah. Oke ya. Ini di tes apa? Ya, sudah dibuka halaman 65-nya. Sudah, Pak. Ya. Kirain 60, Pak. Ya. Sudah. Sudah. Bapak minta tolong Niko bisa? Niko ada? Ya, Pak. Ada. Ya. Tolong dibaca, ayo membacanya di halaman 65. Ya. Sebagai negara yang memiliki keragaman suku bangsa, budaya dan agama, mempertahankan persatuan dan kesatuan sangat penting untuk ketuhanan bangsa, kebutuhan bangsa, sikap saling Menghargai dan toleransi sesama akan mewujudkan persatuan dan kesatuan sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan damai. Alor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alor mempunyai cerita unik dan menunjukkan dan luas wilayah 2,806 kilometer. Mereka dapat hidup berdampingan sangat damai meski dalam kesederhanaan dan ikatan agama yang berbeda. Hal yang lebih menakjubkan lagi, kedamaian yang tercipta di kabupaten yang beribu kota di Kalabahi itu merupakan cerminan toleransi hidup beragama yang sempurna. Sebagai besar penduduk Alor beragam Kristen, agama Katolik dan Islam. Agama kedua terbanyak yang dianut masyarakat di sana, akan tetapi tingkat toleransi beragam di sana sangat tinggi, membuat warganya hidup damai dan rukun. Kerukunan, toleransi manusia dan toleransi antarumat beragama di Alor dapat terwujud karena masyarakat menganggap manusia mempunyai asal-usul yang sama, jadi tidak ada alasan bagi siapapun
untuk menganggap agama salah satu dari mereka yang paling benar ataupun berprasangka buruk terhadap penganut agama lain di alor sudah lazim, dan satu keluarga bisa berbeda-beda keyakinan, namun mereka hidup dengan rukun nilai keagamaan, terutama antara Kristiani dan Muslim, telah membentuk keyakinan pada generasi di alor dan desa di sekitar mereka menggang teguh warisan keyakinan bulan baat oga lolo pira bulan tanah ikan yang yakni sebuah keyakinan akan adanya pencipta langit dan bumi di desa Lahaolot. Misalnya baik generasi tua maupun muda masih memegang teguh keyakinan lewat yakni kampung halaman yang harus dibangun dengan penuh kedamaian. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Niko. Oke, teman kita Niko sudah membacakan sebuah cerita yang ada di Alor, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Nah, di Nusa Tenggara Timur ini ya sebagian besar warganya pemeluknya adalah agama Kristen, sedangkan agama Katolik dan Islam ya ini agama kedua setelah agama Kristen. Di sana paling besar di sana adalah agama Kristen. Apa yang dibacakan oleh Niko, teman kita Niko ini ya sangat mungkin ada yang berasal dari Nusa Tenggara Timur di sini. Tidak ada ya. Oke. Nah, Bapak juga belum pernah ke sana ya. Jadi kalaupun tahu Bapak hanya dari buku-buku saja. Ya, istilah dari bacaan, dari apa namanya? Aku punya teman dari sepupu aku itu dari Bima, tapi dia Muslim. Iya, kalau apa namanya? Kalau daerah Bima kebanyakan memang Muslim. Tapi kalau dari Alor kebanyakan adalah orang-orang beragama Kristen. Ya, ya. Terima kasih Rai. Di sini ya bisa kita ketahui kalau di sana itu ada sebuah kebudayaan ya yang namanya tadi apa? Yang dibaca itu Bapak bahasanya juga kurang ini ya. Bulan bat tango belolo, rera wulan tanah ekan, yakni sebuah keyakinan akan adanya penciptaan langit dan bumi. Ya, ini memang
budaya leluhurnya menyatakan seperti itu, sehingga ini diwariskan kepada anak cucunya ya, dari generasi ke generasi ya, keyakinan tentang lewat tanah ya, ini kampung halaman harus dibangun dengan penuh kedamaian ya. Di sana itu punya filosofi ya, lewat tanah itu adalah sebuah filosofi bahwa kampung akan bisa maju dan makmur jika dibangun dengan kedamaian ya. Nah, di Nusa Tenggara Timur ini ada apa namanya, di sana itu sudah biasa ya, dalam sebuah keluarga ada yang berbeda keyakinan ya, ada yang Kristen, ada yang Islam, atau ada yang Katolik. Nah, di sini menunjukkan bahwa toleransi antar umat beragama sudah apa namanya, sudah sangat tinggi. Artinya dalam sebuah keluarga yang berbeda keyakinan itu tidak masalah. Tapi kalau untuk kita pelajari dan telusuri lagi ya, ini adalah sebuah ya, tadi ya yang dibilang lala apa namanya, tradisi lewat tanah ini ya, di mana kampung atau daerah dibangun dengan kedamaian. Artinya walaupun beraneka ragam ya budaya dan adat istiadat yang ada di sana, baik itu agama ya, kemudian budaya, kesenian dan lainnya itu harus saling menghargai ya, agar tercipta sebuah kedamaian ya. Karena istilah jika kalian ini, kita tinggal di sebuah wilayah yang apa namanya, sering terjadi kerusuhan, tawuran, yang pada akhirnya kita tidak akan bisa membangun, kita tidak bisa akan menjadi sebuah daerah yang maju. Karena apa? Karena kalau daerah itu selalu saja ada kerusuhan, selalu saja ada apa namanya, pertempuran ya, ya, ya. Andin izin ke kamar mandi ya, Pak. Oh ya, silakan. Ya, jadi di situ kita bisa tahu ya, kalau daerah yang tidak aman itu akan membuat penduduknya merasa tidak akan bisa berkembang ya. Pak Dimas izin ke kamar mandi ya, Pak. Ya, silakan Dimas. Juga izin ke Jadi iya, silakan. Jadi kalau kita ketahui di sini ya, daerah yang dibangun dengan kedamaian, saling silaturahmi ya, mempercayai istilahnya menghargai kepercayaan orang lain ya, dan menjaga agar satu dengan yang lainnya tidak saling bermusuhan, ini akan menciptakan sebuah kedamaian ya. Nah, di sini sebentar ya. Oke.
Di sini Bapak ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada, Bapak coba tanya ya. Di Alor ini termasuk provinsi yang ada di mana? Tenggara Barat. NTT. Kabupaten Ya, Nusa Tenggara Timur. ya, kabupaten di Timur, Pak. provinsi. Kabupaten Nusa Tenggara Timur. Iya, Nusa Tenggara Timur. Ya, Kabupaten Nusa Tenggara Timur. Oke, Bapak bisa minta tolong Rai. Rai berasal dari mana? Sunda. Ya, Sunda. Apa kebudayaan yang kamu tahu di daerah Sunda sana? Yang beda dari daerah-daerah yang lain yang kamu tahu ada? Nggak Ya, tahu. nggak tahu. Jarang ke sana ya. Oke. Eh, Bapak coba Malik. Malik dari daerah mana, Malik? Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat. Ada kebudayaan yang kamu tahu yang berbeda dengan kebudayaan lain? Tari piring. Iya, tari piring. Kalau makanan yang khas dari Sumatera Barat apa? Rendang. Iya, rendang. Oke. Ada lagi yang mungkin Bapak tanyakan ya, ada Kesya. Kesya ada? Ada Kesya dari mana, Kesya? Sumatera Utara, Pak. Iya, Sumatera Utara. Kesya, budaya yang ada di Sumatera Utara yang kamu ketahui apa? Nggak tahu, Pak. Makanan khasnya ada yang di sana yang kamu tahu? Sate lilit, Pak. Kenapa? Oh, nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Ada yang ya memang kan ada yang istilahnya asalnya dari daerah yang lain, tetapi jarang istilahnya karena kita ada di Jakarta, apa namanya jarang ke sana terlebih di masa pandemi ini ya, hampir sudah setahun lebih kita untuk mengurangi apa namanya mobilitas kita ke daerah-daerah yang lain ya. Iya, Bapak coba tanya lagi yang lain ya. Evelyn, Satir, Pak. Evelyn ada. Evelyn dulu ya. Bapak mau tanya Pak. Evelyn. Ya, Evelyn, kamu dari mana? Dari Betawi. Oh iya, dari Betawi. Nah, kalau dari Betawi harus tahu budaya apa yang ada di Betawi. Ondel-ondel. Iya, ondel-ondel, kesenian ondel-ondel. Ada makanan yang kamu tahu? Makanan khasnya? Kerak telur. Iya, kerak telur ya. Ini makanan khas dari daerah Betawi ya. Oke. Uh, Tadi siapa? Satir ya? Ya, Ya, Satir dari daerah mana? Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara. Kalau dari Sumatera kesenian yang tahu apa?
Satir? Nggak tahu, Pak. Kalau nggak tahu. Makanan khas dari Sumatera Utara? Daun ubi tumbuk. Daun ubi tumbuk itu yang kalau kita makan itu agak keras itu ya? Bukan? Bukan. Singkong dikunyah, Oh, daun bukan. singkong. Daun singkong, Pak. Iya, daun singkong ya. Oke. Eh, ada yang lain mungkin? Nih Bapak tanya. Siapa nih? Bre, Bre. Ada Bre? Iya, Pak. Ya, Bre asalnya dari mana? Jawa, Pak. Jawa. Ya, kesenian apa yang kamu ketahui dari Jawa? Ya, Nggak Bre? tahu. Nggak tahu. Yang makanan khas dari Jawa yang kamu tahu? Oke ya. Oke, kita coba teman kita Gudeg, yang Pak. lain ya. Oh iya, gudeg. Gudeg. Gudeg itu makanan ya, rasanya manis ya. Oke, kita beralih ke Rapa. Rapa, ada Rapa? Ada, Pak. Rapa, ada. Ya, Rapa. Asalnya dari mana? Jawa. Jawa. Jawa apa, Ya, Say? Rapa. Jawa apa nih? Ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, ada Jawa Timur. Solo. Oh, Solo. Kebudayaan apa yang ada di Solo yang kamu kenal? Tari Bedaya. Iya, tari bedaya biasanya untuk menyambut tamu ya. Kalau sekarang ini, makanan khas Solo yang kamu tahu? Nasi liwet. Oh, nasi liwet. Ngomong nasi liwet, Bapak jadi lapar. Oke ya, ya itu sudah kita ketahui kalau di provinsi yang ada di Indonesia ini ya, di Pulau Jawa aja tadi ya, kita ada berapa provinsi? Ya, ada yang tahu di Pulau Jawa ada berapa provinsi? Tiga, Jawa Barat, Jawa Timur, sama Jawa Tengah. Oh, kamu tinggal di mana? Jawa Barat, Sunda. Enggak, sekarang kamu tinggal di mana? Oke ya. Jadi Emang di mana di lagi? Pulau Jakarta Jawa. lah. Ada 5, Pak. Iya. Ya, ada provinsi yang kita tinggali adalah DKI Oh, Jakarta sebagai ibu kirain kota itu negara kita. berapa Ya. itunya. Ya, kemudian ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur. Ada satu lagi ya, provinsi yang baru ya adalah Provinsi Serang Banten. Nah, di Pulau Jawa aja ada 6 ya, sama daerah istimewa Yogyakarta. Di mana daerah istimewa Yogyakarta ini pernah menjadi ibu kota negara kita ya pada masa sebelum pada masa pemerintahan presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno pada awal-awal kemerdekaan ya dari Jakarta ibu kota kita dipindah ke daerah
Yogyakarta. Makanya di Yogyakarta disebut sebagai daerah istimewa, ya, karena pernah menjadi ibu kota. Nah, ada 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Di pulau-pulau lain mungkin akan lebih banyak lagi ya. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa pada saat ini ya kita kita berada di Indonesia ini sebagai negara yang cukup banyak ya keanekaragaman budaya ya, sehingga kita patut bangga ya, di mana tadi teman-teman kita sudah sudah mengatakan ya berbeda-beda ya, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Jawa ya. Nah, di sini setiap daerah memiliki satu yang khas atau tradisi ya, yang berbeda-beda, tetapi itu diikat dalam sebuah ikatan sebagai sebuah warga negara Indonesia. Kita harus paham ya dengan kekayaan budaya ya, tradisi yang ada di Indonesia ini, kita harus bangga. Kenapa? Karena kita ini negara yang kaya raya dan sangat makmur ya, dimana kalau kita lihat ya, dengan kekayaan budaya itu Indonesia menjadi negara yang besar ya. Nah, di halaman 65 ini di alor saja ya, ini ada tradisi yang namanya lelowatan atau menjaga perdamaian ya. Jadi lelowatan itu kalau daerah bisa dibangun hanya dengan kedamaian. Nah, dari situ kita bisa tahu ya, di setiap daerah mungkin ada beberapa tradisi yang memang harus memang diyakini dan dilaksanakan dari turun temurun ya, dari nenek moyang yang terdahulu sampai dengan sekarang. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa masing-masing daerah ini dengan kekayaan budaya dan keanekaragamannya menjadikan negara kita menjadi negara yang besar. Nah, di Alor ya, salah satu daerah kabupaten di Nusa Tenggara Timur ya, sangat sangat baik ya, bisa kita pelajari. Kita bisa pelajari dari daerah yang ada di Alor ya, tentang tradisinya, tentang keyakinannya ya. Keyakinan dalam arti saling menghormati umat beragama yang antar umat beragama ya, satu dengan yang lainnya, agar daerah menjadi damai ya di sini. Oke, kalau sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Oh, tidak ada pertanyaan, Bapak. Sebentar ya. Bapak rubah saja ya. Kita masih ada 30 menit nih, Pak. Iya, di 30 menit Bapak minta tolong kalian buka buku pendalaman, buku teks tematiknya ya. Tunggu sebentar ya.
Yang ini apa? Ya, yang biru. Halaman berapa? Yang biru ya. Minum dulu ya, Pak. Eh, sebentar. Pak, halaman berapa? Sebentar ya. Sabar Pak, saya ambil Pak. Bapak izin ke toilet. Oke, silakan. Oke, di ya. Gue ya Bapak cari dulu. Ini Pak, saya di izin halaman Pak. ya. Sebentar. Halaman berapa? Apa? Halaman berapa, Pak Tito? Ya, halaman 40. Dikerjakan. Maaf untuk halaman bukan halaman 40 ya, halaman 37. Ada? Sudah dibuka halaman 37? Sudah. Sudah. Oke. Ini harus ditulis cerita ya? Iya, ditulis cerita. Nah, Gambar atau tulisan? Kita sendiri apa? ya. Apakah kamu pernah merayakan hari besar keagamaan? Pernah nggak kamu merayakan hari besar keagamaan? Idul Fitri, Idul Adha. Iya, Idul Fitri. Apa lagi? Ada yang kamu merayakan selain Idul Fitri dan Idul Adha? 17 Agustus itu buat semua Indonesia. Halaman berapa Pak? Tadi putus-putus. Ya, halaman 1443 Hijriah nanti. Bapak, memang itu iya. buku yang biru. Baguslah. Coba buku yang biru. Buku yang ya. Dan Buku yang biru. ya. Buku yang biru. Dan biru. Buku yang biru. Oke, ada. Oke, tadi ada merayakan hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Fitri, ada yang merayakan Nadine mute. ya, ada yang merayakan apa namanya, Maulid, ya, ada yang merayakan apa namanya, ya, dalam hari-hari besar ajaran agama Islam banyak ya hari raya yang kita rayakan, di mana misalkan kalian merayakan hari raya Idul Fitri, itu adalah hari raya di mana sebelumnya kita melaksanakan Puasa sebuah Ramadan. Puasa Ramadan. iya, puasa Ramadan selama
sebulan penuh ya. Nah, tapi pengertian sebulan penuh ini bukan dari hari pertama sampai dengan hari ke-30 kalian tidak makan dan tidak minum. Ya, tidak minum ya. Tetapi ada waktu untuk berbuka ya. Jadi waktunya ya dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari ya, dari mulai ya imsak sampai dengan waktu maghrib ya. Nah, kalau ada yang lebih dari itu ya kurang baik ya. Nah, kalau untuk puasa Ramadan untuk berbuka jangan pernah ditunda. Kalau sudah waktunya ya harus disegerakan. Nah, kemudian beda ya kalau bisa nggak membedakan antara sholat Idul Adha dengan sholat Jumat? Ada yang bisa membedakan? Saya kalau sholat Ya, Jumat Husni, itu coba Husni. kalau sholat rakaat Pak, saya ke kamar mandi ya, Pak. Ya, silakan. Iya, ada Rai bisa membedakan antara sholat Idul Adha dengan sholat Jumat? Kalau sholat Jumat itu sholatnya pada kalau sholat Jumat sholatnya ceramah, tidak ada yang tidak ada yang lakuin potongan. Tapi kalau sholat Idul Adha ceramah sama Iya. takbir. Rangga, kenapa Rangga? Ya, lanjutkan Rai. Kalau sholat Jumat tidak ada takbir, kalau sholat Idul Adha ada takbir. Ya, ada yang lain yang bisa membedakan? Nih. Satir, Ya, Pak. Kuku. Mana Satir? Ya, Satir, silakan Satir. Sholat Idul Fitri takbirnya Ya. 7 kali. Kalau Ya. sholat Jumat takbirnya sekali doang. Ya, ada lagi yang lain. Rafa, Pak. Mana Rafa? Ya, silakan. Kalau sholat Jumat dilakukan di Jumat Idul Adha sebelum sholat berpuasa. Iya. Oke, ada yang lainnya? Yang umum. Saya, Pak. Ya. Kalau Ya, sholat Idul silakan, Bu. Fitri, kalau sholat Idul Fitri itu dilakukannya pagi-pagi. Tapi kalau sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur, jadi siang-siang. Iya, ada lagi yang lain. Perbedaan. Saya, Pak. Ya. Silakan. Kalau sholat Jumat seminggu sekali, kalau sholat Idul Fitri dilakukan setahun sekali. Iya, pinter ya semua ya jawabannya. Tapi ada satu hal yang umum ya, kalau sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri ya, khutbahnya itu adanya di akhir setelah sholat. Tetapi kalau sholat Jumat ya khutbah dulu baru sholat ya. Makanya pernah ada satu kejadian ya, kita tidak boleh mentertawakan ya, tetapi memang ini harus menjadi sebuah
pelajaran buat kita ya, kalau datang itu jangan sampai terlambat. Karena waktu itu teman Bapak ya, ketika sholat, waktu Bapak kecil ya, ketika sholat, dia memang orangnya agak ini ya, agak nyeleneh, agak nakal gitu ya. Ketika takbiran dia begadang hingga terus pas habis masuk subuh dia sholat, kemudian setelah sholat dia tidur. Katanya nanti kalau pas ini mau sholat id tolong dibangunin. Nah, karena keluarganya lupa, akhirnya ditinggal ya. Nah, dia jalanlah sendiri ke masjid, ke masjid waktu itu, karena yang melaksanakan sholat itu di masjid. Nah, ketika dia datang, ternyata di situ sedang khutbah. Dia tunggu aja, loh kok nggak ada yang sholat gitu ya. Akhirnya sampai keluarganya pulang, dia ikut ya. Jadi nggak dapat sholat idnya, tetapi dia dapat khutbahnya ya. Jadi kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya dilaksanakan sholatnya terlebih dahulu, kemudian khutbahnya ya. Tetapi dan untuk sholat Jumat ya itu dilaksanakan khutbah terlebih dahulu, setelah itu sholat. Nah, benar semua yang dikatakan oleh teman-teman kita ya. Nah, kalau sholat Jumat dilakukan seminggu sekali sebagai pengganti dari sholat zuhur. Dan sholat id atau sholat Idul Adha ini adalah sholat sunnah yang dilaksanakan karena COVID, kita sholatnya sholat zuhur, bukan sholat Jumat lagi. Iya, jadi untuk dalam masa PPKM ini ya, sholat Jumat bukannya ditiadakan, tetapi diganti dengan sholat zuhur ya, karena melihat pandemi yang sekarang meningkat ya, untuk menjaga kesehatan, keselamatan dan jiwa kita perlu mengantisipasinya dengan menjaga jarak dengan 5M ya. Mencuci tangan ya, menjaga kebersihan. Ada yang hafal 5M? Menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, tidak berada pada kerumunan ya. Kita harus tahu itu, karena itu dapat menyebabkan penyebaran virus ya. Nah, ini untuk menghindari pandemi dan untuk menjaga agar pandemi tidak menyebar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, tidak. Tidak, kalau tidak ada, nah di mana ya? Di halaman 37. Ya, di buku kalian, di buku pendalaman materi di halaman 37 ya. Bapak bacakan dulu ya. Apakah kamu pernah merayakan hari besar keagamaan? Pernahkah kamu melihat perayaan hari besar keagamaan umat agama lain? Apakah saja pertanyaan hari besar agama yang pernah kamu ikuti atau lihat di lingkungan tempat tinggalmu? Ceritakan pengalamanmu ketika mengikuti atau melihat perayaan hari besar keagamaan. Siapa yang tinggalnya di dekat Kampung Melayu, Otista sana? Saya tidak, Pak. Saya Jawa Tengah, Pak. Iya. Ya, jadi kalau yang tinggal di daerah Kampung Melayu biasanya seminggu setelah Tahun Baru Cina, di sana ada perayaan yang namanya Cap Gomeh. Ya, semacam karnaval dari budaya Cina.
Nah, ini udah berlangsung beberapa Ayah rumahnya dekat lama. sama Melayu. Iya. Nah, biasanya rame nih. Tapi kalau sekarang ya karena masa pandemi tidak lagi dilaksanakan. Ya. Nah, ini adalah salah satu perayaan ya. Ini apa namanya? Di gambar ini orang sedang menari naga ya, tarian naga. Nah, di sini ya. Oke. Apa namanya? Kalau tidak ada pertanyaan, nah, Bapak minta kalian lihat di bukunya ya. Halaman 37 sudah dibuka? Sudah dari tadi, Pak. Sudah. Dari tadi. Iya, iya. Kayak 10 Oke. menit. Iya, oke. Di situ ada 5 pertanyaan, kemudian kalian tuliskan cerita bagaimana jalannya perayaan tersebut. Yang nomor 5 ini kan diceritakan. Nah, kalian ceritakan di situ ya. Kalau nggak bisa Kalian bisa agama lain atau agama diri sendiri. jadi yang di sini yang kita lihat di gambar ini ya. Nah, gambar ini kan kalian bisa amati ya. Nggak mungkin ini budaya dari ya. Kenapa, Rai? Jadi kalau tahun baru Tiongkok itu kita tulis perayaan tahun baru Tiongkok pas kita itu lagi melihati gitu acaranya. Iya, ya. Bisa ya? Ada pertanyaan lain berkenaan dengan tugasnya? Di buku tulis atau Langsung di buku cetaknya aja. Ya. halaman berapa Pak? Halaman berapa Pak Tito? Pak? Halaman berapa Pak Tito? Ya, halaman 37 buku pendalaman materi. Yang beberapa pertanyaan berikut dapat membantumu bercerita ya. Iya. Yang ditanya apa hari besar agama itu ya Pak? Yang ini doang kan Iya. Pak Tito? Ya. Yang ini Iya, doang? iya. Nggak usah. Oke, berarti ini nggak usah ya? Halaman berapa sampai kapan Pak batas pengumpulan? Dikumpulkan batasnya hari Sabtu ya. Oke, bisa? Halaman berapa, Pak? Pak, kita tuliskan Hari apa, Pak? Sampai hari apa? Batas pengumpulannya sampai hari apa? Hari Sabtu. Pak Tito. Iya, iya. Pak Tito. Kenapa, Nadine? Yang tulisan Pak Tito, yang tulislah cerita ringkasmu pada kolom di bawah ini nggak usah dituliskan. Pak, halaman berapa, Pak? Cuma pertanyaannya doang kan? Ditulis. Cuma ininya doang kan? Ditulis, semuanya ditulis. Ini sama ini juga nih, yang bawah. Ya kan, yang Yang buat cerita. Kita tulis di dalam kotaknya Pak. dulu. Ya, nomor 5, bagaimanakah jalan acara perayaan tersebut? Nah, ditulis di sini yang nomor 5 yang di dalam kotak itu. Diceritakan secara singkat aja yang kamu tahu Halaman aja. berapa, Pak? Oke. Halaman 30. Nanti lah habis kalau aku nanti aja bisa kalau aku buat sendiri itunya aku nggak tahu gimana. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi nanti bisa Nanti aja bisa aku minta ininya. bantuan apa namanya? Kalau ada kakak bisa minta tolong atau ada Nanti aja Pak. Nanti aja deh. halaman 30 ya. Nah,
Di Pak, situ kan terakhir ada dikumpulkan gambar. hari apa, Pak? Ya. Dikumpulkan hari Sabtu ya. Putus-putus, Pak, nggak kedengeran. Ya. Tolong di mute dulu Halaman ya. berapa, Pak? Oke, tugasnya buku pendalaman tema tematik halaman Pak, 37 ya. Bapak. Nanti Ini ya. terakhir Halaman berapa, dikumpulkan Pak? hari Sabtu, Pak. Ya, paling lama. Jadi kalau bukannya hari Sabtu dikumpulkan, tetapi kalau hari ini sudah selesai ya kirim aja. Halaman berapa, Pak? Halaman 37 buku pendalaman buku teks tematik 4A yang warna biru ya. Oke. Yang tulislah cerita ringkasanmu pada kolom di bawah ini. Jadi tolong didengarkan dulu ya. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Nah, Sudah. setelah dibuka, di situ ada 5 pertanyaan, di mana 5 pertanyaan itu membantu kalian untuk membuat istilahnya cerita dalam gambar ini, ya. Gambar pertama, bukan gambar pertama. Pertanyaan pertama, apakah nama perayaan Hari Besar Agama itu? Ya, tadi Bapak udah sebutkan. 2, penganut agama apa yang merayakannya? Nah, silakan di Kang Ucu. ya. Iya. Apa tujuan? Nah, apa nama perayaan Hari Besar Agama itu? Apa nama hari besarnya? Ya, kalau ada yang bilang tahun baru Di Cina, buku paket atau di buku tulis, Pak? langsung aja di buku paketnya, ya. Kemudian Itu namanya hari tahun baru Cina ya, Pak? Bapak terakhir dikumpulkan hari Sabtu, Pak. iya. Nah, apa tujuan perayaan tersebut diadakan? Tujuannya untuk merayakan tahun baru atau pergantian tahun. Maka perayaan itu dilaksanakan ya. Kenapa, Biasanya Pak, tadi nggak kedengeran? Kenapa? Bapak ulangi dari pertama ya. Apa nama perayaan Hari Besar Agama itu? Hari ini adalah merayakan hari raya Tahun Baru Cina. Penganut agama apa yang merayakannya? Nah, tadi udah dijawab sama temennya ya, Kang Hucu. 3, apakah tujuan perayaan tersebut diadakan? Ya, untuk memeriahkan pergantian tahun. Nomor 4, di manakah perayaan itu dilaksanakan? Biasanya dari kelenteng terus mengelilingi daerah ya yang ada di kelenteng. Bagaimanakah jalannya acara tersebut? Nah, acara tersebut biasanya ini dilaksanakan pada pergantian tahun ya, tahun baru Cina ya. Nah, seminggu kemudian diadakan yang namanya Cap Gome, yaitu arak-arakan dari mulai kelenteng ya berkeliling ke daerah ya istilahnya wilayah yang ada di kelenteng itu, kemudian kembali lagi. Kalau nggak pernah dilihat, itu aja tulis cerita dongeng dibikin sendiri apa? Iya, cerita aja sendiri ya, atau nanti kalian bisa lihat di apa namanya di Google atau apa ya, ada di namanya perayaan Cap Gome. Tapi kalau untuk searching itu kalian Bapak minta didampingi sama orang tua ya, takutnya nanti
ada beberapa perayaan yang memang kurang baik ya. Takutnya nanti salah klik lagi. Oke ya. Sampai di sini Bapak minta nulisnya pakai pulpen ya. Gunakan pulpen. Sebisa mungkin menggunakan pulpen. Udah nanti Ya, aku karena- buatnya paling yang halaman 37 Ya. nanti aja. Ya, Karena pakai oke. pulpen nggak tahu. Aku nggak pinter bikin cerita, Pak. Enggak apa-apa, kamu yang kamu tahu aja. Misalkan kalau kamu bukan bikin cerita ya, tapi kamu lihat dari situ, ceritain aja. Oh, ada orang bawa apa namanya, bawa Perut, ular-ular, kepala, naga, naga. ya kepala naga. Di situ diceritain aja ada apa arak-arakan ya dilakukan oleh anak-anak laki-laki ya, orang laki-laki ya. Ya, biasanya oleh pemuda ya, laki-laki. Itu aja yang kamu lihat di gambar itu aja di apa? Dituliskan gitu. Ya, kalau memang tidak ada. Tapi kalau kamu mau lihat referensi yang lainnya atau lihat dari Google ya silakan, atau tanya sama orang tua ya silakan, atau bisa juga tanya sama kakak mungkin yang sudah dewasa, ada saudara yang ini yang lain bisa ditanyakan ya. Nanti kalau sudah bisa ditulis, bukan berarti kalau kamu tidak bisa, belum lihat, keluarga juga belum pernah lihat ya, kamu lihat aja yang ada di sini, gambarnya diceritain aja ya, bisa ya. Oke, kalau sampai di sini ada pertanyaan yang lain? Pak, jawabannya nggak muat di buku paket. Ya, yang tidak muat di buku paket bisa di buku tulis. Pak Tito udah jam Ya. 8.30. Oke, Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya halaman berapa aja? 37 sama ada yang lain nggak? Kan halaman 37. Ya, Assalamualaikum Pak Tito, saya Livia Pak. ya silakan. Waalaikumsalam. Pak Tito selain PR tuh ada 27 ada lagi Pak. ya selain 23 ada Pak. Ada. Oke, bye bye. Dadah. Tidak. Assalamualaikum. Bye.